أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul muta'al. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila haq al-munqidh min ad-dhalal. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqi fil aqwal wal a'mal wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kamal. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man akhlasa bil a'mal. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim,
wa huwa sadaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waqala Rasulullah SAW qiwamud dunya bi arba'ati asya bi ilmil ulama ila akhir hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang insyaallah selalu dalam barakah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas anugerah nikmat sehat, afiat, iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang amat sangat mulia, tempat yang amat sangat dicintai oleh Allah dan amat sangat dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berkumpul untuk sama-sama menunaikan ibadah salat Jumat, undangan Allah sebagai kewajiban atas kita selaku hamba. Dengan harapan insya Allah apa yang kita laksanakan dari hari ini sampai hari-hari sesudahnya semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iringan salawat dan salam tak lupa selalu kita sampaikan sosok hamba pilihan, seseorang yang sangat amat mulia dalam kehidupannya, yang Allah jadikan suri tauladan untuk dunia dan akhirat. Siapa dia? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa mahabbah kita pada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada keluarga beliau, juga pada umat Islam yang masih amat sangat mahabbah dan cinta kepada syariat agama. Insya Allah umat Islam yang model seperti ini, umat Islam yang berhak mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya masyarakat muslimin rahimakumullah, majelis Jumat yang mulia, tahun baru telah kita hadapi. Satu nikmat dari Allah, Allah beri kesempatan untuk menghirup udara, memandang ke depan, untuk menata dan mengatur suasana yang Allah anugerahkan pada kita untuk mensyukuri segala-galanya. Oleh karena satu kesempatan amat mulia bagi kita dalam menggapai dan mencapai suatu kebahagiaan. Kunci utama takwa kepada Allah, bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Kalau sudah landasannya takwa pada Allah, apapun akan kita raih, apapun akan kita miliki, dan apapun akan kita dapati. Kenapa? Karena dengan ketakwaan ini Allah semakin dekat kepada kita, Allah semakin sayang kepada kita, Allah semakin cinta kepada kita. Ingin membentuk negara yang harmonis, negara yang bahagia, negara yang aman, tentram, penuh kebahagiaan, maka kunci utama takwa kepada Allah, dan tentunya tidak meninggalkan ajaran-ajaran, bimbingan, petunjuk yang Allah telah khususkan kepada Rasulnya yang bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendambakan negara yang bahagia, negara yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh kesejahteraan, negara yang penuh senyum dan tawa, negara yang penuh kenikmatan dan lain sebagainya. Maka begitu amat sangat antusiasnya baginda Nabi kita SAW sampai menyatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya negara harus topang dengan 4 kekuatan kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sekian apa Islam, Nabi telah menginformasikan, apapun anda, siapapun anda, kalau ingin membentuk negara yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai nilai tambah, yang membawa rakyatnya bahagia, maka 4 kekuatan ini harus dihadapkan kaum muslimin rahimakumullah.
Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya negara harus topang dengan 4 perkara. Pertama, bi ilmil ulama. Tampilnya orang-orang alim, pakar-pakar ilmu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, tidak bisa ditinggalkan. Pakar-pakar ilmu sains dan teknologi berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan akhirat, maka ini bentuk yang pertama untuk membentuk negara yang mulia kaum muslimin rahimah. Bi'ilmil ulama. Jangan lecehkan ulama, jangan rendahkan ulama, jangan anggap remeh ulama. Surah Yasin ayat 30 mengatakan, ya hasratan alal ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah menyesalnya hamba-hamba itu, alangkah menyesalnya merasa rugi yang besar bagi manusia. Ya hasran alal ibad ma yatihim min rasul, apa yang datang oleh mereka dari utusan-utusan Allah, dari rasul-rasul, pembawa-pembawa syariat agama, dai-dai yang mengajarkan bentuk akidah, ideologi, keyakinan, kepercayaan pada zat pencipta alam semesta. Mereka datang dari Allah. Ma yatihim min rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Mereka yang tampil pada saat itu yastahzi'un, mengolok-olok, mengejek, meremehkan, merendahkan, menghinakan. Ini yang jadi masalah kaum muslimin rahimakumullah. Ya hasratan alal ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Mereka terhadap para ulama, para juru dakwah yang membawa syariat agama, membentuk manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya, betul-betul manusia. Yastahzi'un. Mereka mengejek, mereka menghina, mereka mengintimidasi, mereka bahkan memberikan hambatan dan sebagainya. Itu penyebabnya kaum muslimin rahimakumullah. Allah sudah informasikan sekian abad yang silam. Surah Yasin angkat bicara dengan ayat 30 mengatakan seperti itu kaum muslimin rahimah. Nah, karena terjadi istihza, menganggap remeh, mengejek, mengancam, bahkan mungkin membantai ulama, maka 31 angkat bicara, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apa yang terjadi? Allah binasakan, Allah hancurkan, hancur lebur dengan berbagai macam gejolak, bencana, malapetaka, musibah, gempa, angin puting beliung, banjir bandang dan lain sebagainya. Itu Allah telah buktikan kaum muslimin rahimakumullah. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum minal qur'an ilaihim la yarji'un. Satu pun tidak ada yang kembali, kaum binasa semuanya. Kenapa? Istihza bil ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini ahli waris Nabi, dicintai oleh Allah. Nah, oleh karenanya yang pertama untuk membentuk negara yang mempunyai kemajuan luar biasa bi'ilmil ulama. Yang kedua bi'adil umara, dengan keadilan para pemimpin. Kita menambahkan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Siapa mereka? Pemimpin yang adil, yang jujur adalah pemimpin yang cinta Allah dan Allah cinta dia. Siapa dia? Kita tidak tahu. Pemimpin yang amat kita bahkan pemimpin yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Kalau punya pemimpin seperti ini, baru Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Pemimpinnya cinta Allah dan Allah mencintai dia. Kalau sudah klub seperti ini, alangkah indahnya kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan hadis lain mengatakan amat sangat dahsyat, sinfani iza solaha solaha kullu wa iza fasada kullu. Ada dua kekuatan besar. Kalau dua kekuatan ini baik, maka harmonis seluruhnya. Tapi kalau kedua ini rusak, hancur, maka porak-poranda seluruhnya. Sinfani iza solaha solaha kullu wa iza fasada kullu. Dua golongan besar, dua kekuatan besar yang amat sangat luar biasa. Kalau kedua ini baik, maka baik seluruhnya.
kedua ini hancur, rusak, maka rusak seluruh. Siapa? Al ulama wal umara. Disebut oleh Nabi ulama dan umara. Ulama yang mana? Ulama yang hubud dunia, ulama yang senang yuhibbul jah wal mal, ulama senang pangkat, senang harta dan lain sebagainya, ar-riyasah wal wilayah, ingin kekuasaan, ingin kemewahan. Na'udzubillah min zalik. Disebut oleh baginda Rasul al ulama wal umara, ulama hubud dunia, umara pun yang demikian. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau andai kata ada seperti ini, jangan harap kita punya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka yang kedua kata baginda Rasul, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin dari rumah tangga, lingkungan masyarakat sampai negara. Kalau ini adil, apa adil? Wad'u syai' fi mahalli. Yang namanya adil, meletakkan sesuatu sesuai tempatnya, sesuai kedudukan, itu adil. Hak bilang hak, batil bilang batil, halal bilang halal, haram bilang haram, salah bilang salah, benar bilang benar. Itu wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu adil kaum muslimin rahimakumullah. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan terbalik, yang benar dibilang salah, yang salah. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Nabi menginformasikan seperti itu. Tinggal manusia menyikapi apakah ingin menjadi orang adil. Pada Allah sudah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintah pada anda untuk berbuat adil dan berbuat baik. Adil untuk diri anda, adil kepada keluarga anda, adil kepada masyarakat, lingkungan, adil kepada negara. Wal ihsan, apa ihsan? Menghargai orang, menghormati orang, mencintai orang, menyayangi orang, ingin orang bahagia, ingin orang tersenyum dan lain sebagainya. Itu bil ihsan kaum muslimin rahimakumullah. Kita habiskan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di media Jumat yang mulia ini. Jadi bi'adlil umara. Yang ketiga, bisahawatil agniya, tampil orang-orang yang punya kemampuan, yang punya kelebihan, ikut ambil bagian, berjuang kebersamaan dengan potensi yang ada pada diri mereka. Bisahawatil agniya, dengan kemurahan orang-orang kaya kaum muslimin rahim. Tidak bakhil, tidak pelit, mereka dermawan, mereka santun, senang menginfakkan. Maka ini akan berjalan luar biasa kaum muslimin rahim, saling tolong menolong dengan kekuatan. Karena lo malun falyatasaddaq bimal, yang punya harta berjuang sedekah dengan hartanya. Itu yang ketiga dalam membentuk negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama bi'ilmil ulama, bi'adil umara, bisahawatil agniya. Yang terakhir bidu'ail fuqara, dengan doanya para fakir miskin. Saudara, fakir miskin dia ikut ambil bagian, mendoakan, memohon kepada Allah agar negara jadi barakah, pemimpin yang berkah, pejabat yang berkah, orang-orang atasan yang berkah. Didoakan saudara, ada kebersamaan. Kalau sudah kebersamaan, subhanallah, ini yang dibanggakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci utama, tidak bisa kita meninggalkan ulama, tidak bisa kita meninggalkan umara, tidak bisa meninggalkan orang kaya, dan tidak bisa meninggalkan fuqara. Karena empat kekuatan inilah yang ikut andil membentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau andai kata setiap Jumat kita dengar kata-kata kalimat wasiat, amanah dari Allah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kalau kalimat ini tertanam di hati pribadi umat Islam, dia tidak perlu menyuruh orang, tidak mendoa pada orang, cukup dengan pribadinya ittaqullah, dia takwa kepada Allah, maka apa yang kita harapkan tentu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya surah Yasin ayat 30 ini perlu kita tanamkan di hati kita. Ya hasratan alal ibadi ma yatihim mir rasulin illa kanu biyastahzi'un. Jangan suka istihza, jangan menghina ulama, jangan mencaci ulama, jangan merendahkan ulama, jangan menganggap remeh ulama. Kenapa? Karena ulama kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Di antara umat ada level tinggi menjadi wali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Diangkat martabat dekat orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan media Jumat kali ini cukup dengan firman Allah, cukup dengan hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW sebagai bahan buat kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling membentuk diri, melatih diri kita untuk kembali dekat kepada Allah. Mensyukur apa yang kita banggakan dunia, pendahulu kita, orang mewah, orang kaya, pejabat tinggi, pada kemana mereka? Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ingin kembali dengan kata firman Allah, faman saqalat mawazifahu wa fi isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya maka akan mendapat kebahagiaan yang luar biasa, kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya belum ada kata terlambat untuk sama-sama berjihad di tahun baru 1445 Hijriah, kembali ke depan Islam, tampil untuk menjadi apa Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadilah Anda khalifah. Apa khalifah? Yang ngatur negara Indonesia, membawa negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dengan ketakwaan kita pada Allah, dengan ketaatan kita pada Allah, dengan mensyukuri nikmat Allah. Apa artinya? Merapatkan diri kita pada Allah. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam ini. Kali ini sudah ada pada bangsa Indonesia, maka semua akan kita dapati, semua akan kita capai, semua akan kita miliki. Negara yang penuh keberkahan ini, kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Keluarga kita yang sudah berangkat rahmat Allah, jadi kuburnya raudhah min riyadil jannah, dimaafkan, diampunkan dosanya. Yang punya hajat kabul hajatnya, anak kita solihin solehat, kapan Allah wafatin wafat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bikum minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata samil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bi rugal aman jali wa aman liman jali wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqil bashar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabil ghurar mata salat ainu min nazar uzun bi khabar mi yawmina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa antahu amanaha anhu azar wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin ba'da bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wardallahumma ala arba'ati khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in 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 bi sanadin wa alina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum